Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun wa alamu anna fikum rasulullah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah, amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal soleh yang berkekalan. Inilah yang Allah utarakan kepada kita di dalam surah Al-Kahfi, wal baqiyatus sholihatu inda rabbika. Sesungguhnya amal soleh yang berkekalan itulah amal yang terbaik di sisi Rabbmu. Kalaulah amal soleh yang berkekalan adalah amal yang terbaik di sisi Allah, lalu apa itu yang dikatakan amal soleh dan apa pula yang dikatakan amal yang berkekalan? Yang dikatakan amal soleh itu, Bapak Ibu, adalah sesuatu perbuatan atau amalan yang mampu menghantarkan ruhani kita untuk bisa berliqah, bertatap wajah dan bersua dengan rohnya. Sedangkan amal yang berkekalan adalah amalan yang mampu memandang akan kewujudan Allah pada segala bentuk dan rupa, pada wujud yang berbeda atau wujud yang lain dari setiap gerak dan diam. Maka inilah yang dikatakan namanya amal yang daimun, amal yang berkekalan, amal yang tiada huruf, tiada suara, yang tiada bacaan. Namun untuk kita bisa sampai, Bapak Ibu, kepada amal soleh yang berkekalan, amal yang mampu kita untuk memandang dan melihat akan kewujudan Allah pada segala bentuk dan rupa dalam wujud yang berbeda atau wujud yang lain, tentu mereka itu telah mendapatkan gelar di sisi Tuhannya dengan gelar namanya almarhum atau almarhumah. Untuk mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah itu, Bapak Ibu, kita betul-betul telah mengalami namanya mati. Namun mati yang dimaksudkan itu untuk mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah itu ada dua hal pengertian dan pemahamannya, Bapak Ibu. Ada mati secara syariat dan ada pula mati secara hakikat. Mati yang dimaksudkan secara hakikat yang selalu diungkapkan orang, sehingga dia dikatakan almarhum dan almarhumah itu pada saat ruhnya itu telah melepaskan jangkangnya. Ruh itu telah melepaskan tubuh jasmaninya. Ketika ruh itu telah melepaskan tubuh jasmaninya, maka ketika itu pula lah tubuh jasmani itu dimandikan dan dikafani, lalu ditanam atau dikubur. Inilah yang dikatakan almarhum dan almarhumah secara ilmu syariat.
betul-betul lepasnya haru itu meninggalkan namanya kesing atau cengkaknya. Namun mati dalam pandangan ilmu hakikat tentu bertolak belakang Bapak Ibu dengan mati dalam pandangan syariat. Mati dalam pandangan hakikat itu Bapak Ibu, ini yang dikatakan mati di dalam hidup. Mati di dalam hidup itu adalah mati sebelum habisnya usia umur kita ini. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul, mutu qabla an tamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajal. Matikan dirimu sebelum Israel itu datang kepada dirimu. Jadi mati sebelum ajal, mati sebelum Israel itu datang. Ini yang Ustadz maksudkan adalah mati di dalam hidup atau mati sebelum habisnya usia umur kita ini. Kalau mati di dalam hidup atau mati sebelum habisnya usia umur kita, apanya yang mesti kita matikan Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan gelar almarhum atau almarhumah? Yang kita matikan itu adalah rasa akan keakuan diri kita ini, yang merasa diri kita ini yang ada. Kalau kita sudah mematikan rasa keakuan diri kita ini, yang merasa diri kita ada, maka ketika itulah kita telah mendapatkan gelar daripada Allah yang disebut namanya almarhum atau almarhumah. Makanya Allah katakan apa dalam sebuah hadis qudsi itu? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, kata Allah, kalau dia telah aku pilih sebagai kekasihku, dia telah aku katakan sebagai hambaku, kata Allah, maka aku bunuh dirinya, kata Tuhan. Aku bunuh akan keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang wujud. Kalau telah aku bunuh keakuan dirinya yang merasa dirinya yang wujud, wa ana dia tahu, maka ketika itu, kata Allah, akulah sebagai ganti daripada wujud dirinya. Karena memang aku yang wujud semata-mata. Kalau aku sudah menjadi pengganti daripada wujud dirinya, maka akulah yang melihat itu, akulah yang mendengar itu, akulah yang berkata itu, aku pula lah yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup pada dirinya. Padahal dirinya itu tiada lain adalah nyatanya aku, kata Allah. Begitulah Allah membukakan rahasia akan dirinya kepada diri insan ini, supaya kita jangan mengaku-ngaku bahwa diri kita itu ada di hadapan Allah. Kalau kita mengaku-ngaku diri kita ada di hadapan Allah, Bapak Ibu, maka pengakuan kita di hadapan Allah itu sebenarnya kita telah merampok haknya Allah tanpa kita sadari. Dan ketika itu pula lah Rasul mengutarakan kepada kita, wujudu kazanbun, adanya pengakuan dirimu itu adalah dosa. Itu yang disebut namanya syirik. Makanya syirik itu, kata Rasul, seperti semut hitam yang berjalan di aspal hitam atau di batu hitam pada kegelapan malam. Saking gelapnya, Bapak Ibu, semut hitam yang berjalan di aspal dan batu yang hitam, kita tidak mampu untuk memandang akan kewujudan semut itu. Apa maknanya? Saking gelapnya perbuatan syirik itu, Bapak Ibu, kita tidak tahu apakah diri kita ini telah terjebak, telah tergelincir di dalam kesyirikan atau tidak. Maka disitulah kita mesti memahami akan syirik itu yang sebenar-benarnya, supaya usia dan umur kita yang kita jalani di alam dunia ini
tidak berada dalam keadaan dosa, tidak berada dalam keadaan zuluman. Disinilah perlunya kita untuk mengesahkan Allah itu, mengesahkan Allah di dalam zatnya, mengesahkan Allah di dalam sifatnya, mengesahkan Allah di dalam asmanya, dan mengesahkan Allah pula di dalam af'alnya, sehingga tidak lagi tertilik dan terlihat akan wujud keakuan diri kita itu di dalam kita melakukan suatu amal dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan. Kalau tidak lagi tertilik akan sebesar zarah perbuatan kita yang beramal dan beraktivitas, maka inilah yang dikatakan namanya amal soleh yang berkekalan. Amal soleh yang daimun itu yang mesti kita dapatkan, yang mesti kita raih, yang mesti kita sampai kepada makom itu, sehingga kita betul-betul selamat dunia wal akhiratnya. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami bagaimana amal soleh yang berkekalan yang mesti kita gapai sebelum kita ini meninggalkan namanya alam dunia dan alam syahadah ini. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan coba untuk memahaminya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Ya. Artinya ya, amal soleh yang berkekalan, yang terus menerus ya, khairun itu lebih baik inda rabbika, di sisi Rabbmu. Nah, jadi yang diharapkan Allah, yang diminta Allah kepada hambanya itu adalah amal soleh yang berkekalan, amal soleh yang daimun, amal soleh yang terus menerus, tidak ada putus-putus dan hentinya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita cari, mesti kita sampai kepada makom itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena di ujung ayat itu Allah mengatakan khairun inda rabbika sawaba wa khairun amal. Itulah sebaik-baik balasan pahala dan sebaik-baik yang menjadi tujuan dalam harapan kita ini. Makanya kalau kita ingin mendapatkan amal yang terbaik di sisi Allah, mesti amal kita itu adalah amal yang berkekalan, amal yang daim. Lalu apa itu amal soleh dan apa itu namanya amal yang daim? Nah, kita masuk Bapak Ibu. Amal soleh. Amal ini adalah suatu perbuatan ya. Sedangkan soleh yang mampu menghantarkan kita untuk bisa liqo dengan Tuhan. Jadi amal soleh suatu perbuatan yang mampu menghantarkan kita ini bisa berliqo, berjumpa, bersua dan bertatap wajah dengan Allah. Itu namanya amal soleh. Sedangkan amal yang berkekalan adalah suatu amal yang mampu memandang dan menyaksikan Allah, yang wujud pada segala sesuatu dalam segala bentuk dan rupa, baik setiap gerak dan diamnya. Jadi tidak ada lagi suatu yang wujud, yang terpandang pada hati, terzahir pada mata, melainkan yang terpandang itu dan segala yang wujud ini tiada lain adalah Allah semata-mata. Maka amal soleh yang daim
Amal soleh yang berkekalan itu adalah amal yang telah menyaksikan Tuhan. Inilah yang Allah utarakan, ya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Namun untuk sampai kita kepada amal soleh yang berkekalan, untuk sampainya kita kepada amal soleh yang daim, supaya kita ini betul-betul diberi Allah namanya gelar almarhum. Almarhumah syaratnya adalah mesti mati. Jadi orang yang mati itu baru dapat titel, ya Bapak Ibu. Kita kan aneh kalau dibilang almarhum, cami nyawa Bapak Ibu, takui nyawa. Kenapa? Karena almarhum itu gelar untuk orang yang mati. Padahal almarhum dan almarhumah itu adalah gelar yang diberikan Allah, ya, sebagai bukti bahwa dia itu telah melakukan namanya amal yang daim. Nah, kalau dia tidak mati, mengaku dirinya merasa dirinya yang beramal, mengaku dirinya merasa dirinya yang berbuat, maka itu dikatakan namanya amal toleh, amal salah. Maka sepanjang hidupnya ia berada di dalam keakuan dirinya, maka di situ pula lah dia diberikan Allah namanya gelar al-mal'un, orang yang dilaknati Allah. Orang yang mendapatkan laknat Allah itu adalah orang yang tidak mengesahkan Tuhan, orang yang tidak mau mengakui dirinya itu mati di hadapan Tuhannya. Berapa umur dan usia kita yang kita lalui di alam dunia ini Bapak Ibu? 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Selama 70 tahun, 80 tahun, sampai habisnya usia umur kita, maka kita mendapatkan namanya kutukan Allah, mendapatkan namanya kemurkaan Allah yang disebut namanya al-mal'un itu. Maka supaya kita senantiasa mendapatkan curahan belayan cinta dan kasih sayangnya Allah itu, maka hendaklah kita benar-benar, ya, menenggelamkan diri kita ini, karamkan diri kita ini, leburkan diri kita ini, panakan diri kita ini di dalam wujud keesaan Allah, supaya betul-betul hidup kita ini selamat dunia wal akhiratnya Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan gelar almarhum atau almarhumah itu mesti jalannya adalah mati. Karena kalau tidak, maka amal kita tidak akan pernah bisa sampai kepada amal yang daim itu. Karena amal yang daim, kata Ustadz, amal yang menyaksikan Tuhan pada segala yang wujud, pada segala bentuk dan rupa yang berbeda dan wujud yang lain, sempurna pada diri kita ini dari setiap gerak dan diamnya itu. Nah, nih. Jadi syaratnya itu mesti adalah mati. Kalau udah mati baru dapat gelar almarhum. Nah, untuk mendapatkan gelar almarhum, ya, itu mesti mengalami proses mati. Namun mati ini Bapak Ibu ada dua hal, dua pemahamannya. Ada namanya mati dalam pandangan syariat. Yang kedua, ada mati dalam pandangan hakikat. Mati dalam pandangan syariat tidak pernah sama dalam pandangan hakikat. Kalau mati dalam pandangan syariat Bapak Ibu, berpisahnya, ya,
ruh itu daripada tubuhnya. Atau ruh itu melepaskan cangkangnya, atau ruh itu melepaskan kesingnya. Kalau ruh itu telah melepaskan cangkang dan kesingnya, maka barulah seseorang itu dalam pandangan syariat, barulah dia dipanggil namanya dengan almarhum. Sebenarnya dalam pandangan hakikat, walaupun dia mati secara syariat, berpisahnya ruh dari tubuh, disebut almarhum dalam pandangan syariat, namun makna secara hakikatnya, jikalau dia tidak mampu menyaksikan Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya itu juga dia diberi gelar oleh Allah namanya al-mal'un. Walaupun panggilannya almarhum ya bagi pandangan syariat, namun dalam pandang hakikat al-mal'un. Bisa Bapak Ibu memahami itu? Kalau pandangan syariat dikatakan almarhum apabila berpisahnya ruh melepaskan cangkangnya. Walaupun dia dipanggil sebutannya almarhum dalam pandang syariat, namun dalam pandang hakikat, karena dia tidak menyaksikan Allah, dia tidak melihat Allah yang wujud pada dirinya nyata, terang dan jelas, maka matinya itu walaupun disebut almarhum, sebenarnya dalam pandang hakikat disebut namanya al-mal'un. Al-mal'un apa artinya tuh Bapak Ibu? Orang yang mendapatkan laknat Tuhan. Ini mati dalam pandangan syariat. Namun bagaimana pula mati dalam pandang hakikat? Mati dalam pandang hakikat itu Bapak Ibu bukan berpisahnya ruh dari jasadnya. Bukan berpisahnya ruh dengan tubuhnya atau jasadnya, tapi mati dalam pandang hakikat itu, ini yang disebut namanya mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Kalaulah mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur, ya, itu apa pula maksudnya? Apa yang mati sebenarnya itu? Ketika dia hidup, ketika usianya belum habis. Maksudnya itu matinya akan keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang wujud. Inilah yang disampaikan Nabi. Mutu qabla antamutu. Matikalah dirimu sebelum datangnya kematianmu. Jadi Nabi suruh matikan dirimu sebelum datang kematianmu. Jadi yang dimatikan itu adalah wujud keakuan diri kita ini ke dalam wujud keakuan Allah. Kalaulah diri kita ini, keakuan wujud kita ini, kita matikan ke dalam wujud keesaan Allah, kita mesti kenal dulu yang wujud Allah itu yang mana, sehingga kita betul-betul bisa kita pulangkan wujud keakuan kita itu ke dalam wujud keakuan Allah itu. Yang Allah itu yang mana? Lihat. Yang Allah itu Bapak Ibu, yang katakan Allah itu adalah zat, sifat,
asma dan af'al. Nah, jadi yang Allah itu zat, sifat, asma dan af'al, bukan lapas Allah. Bukan lapas Allah, bukan tulisan Allah, bukan huruf alif lam lam ha, itu yang Allah. Ya, yang Allah itu adalah zat, sifat, asma dan af'al. Ini yang dimaksudkan Allah. Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Nah, ini kata Allah. Wa zalikumullah rabbakumul haq. Wa zalikumullah rabbakumul haq. Artinya wa zalikumullahu rabbakumul haq, dan zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi Allah yang sebenar-benarnya sebagai Rabb kita itu bukanlah lapas Allah, tapi tiada lain yang dikatakan Allah itu adalah zat, sifat, asma dan af'al. Ini yang Allah itu. Kalau kita sudah paham, kalau kita sudah mengerti bahwa yang dikatakan Allah itu adalah zat, sifat, asma dan af'al, lalu zat itu apa artinya? Zat artinya itu adalah diri. Sedangkan sifat itu apa pula artinya? Sifat itu artinya adalah kelakuan. Asma itu apa pula artinya? Asma itu artinya nama. Sedangkan af'al itu apa pula artinya? Af'al itu artinya adalah perbuatan. Namun dalam memahaminya Bapak Ibu, setiap perbuatan itu butuh dia kepada nama. Nah, maksudnya setiap perbuatan itu dia bersandar kepada nama. Ya. Kalau ada perbuatannya pasti ada namanya. Makanya perbuatan itu bersandar dia kepada asma, nama. Sedangkan asma itu bersandar dia kepada sifat. Sedangkan sifat bersandar dia kepada zat. Sebagai kesimpulannya, ya, bahwa di dalam zat ini ada sifat, di dalam zat ini ada asma, di dalam zat ini ada af'al. Karena zat itulah yang dikatakan Tuhan yang bernama dengan Allah. Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabb kamu yang sebenar-benarnya. Lalu kalaulah zat itu adalah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya, kemana tempat memandangnya? Kemana tempat wujudnya? Ini yang mesti kita pahami. Ya. Tempat wujudnya zat itu pada sekalian alam, pada langit dan bumi. Namun kesempurnaan untuk memandang kewujudan zat pada sekalian alam, pada langit dan bumi, maka sempurna pada diri Bapak Ibu masing-masing yang disebut namanya dengan insan. Jadi memandangnya, meniliknya, menyilaunya dan menyentarnya itu ke dalam diri, bukan keluar diri. Kalau kita menilik dan menyilau serta menyentar zat itu ke dalam diri, siapa yang mau memahami dirinya?
Siapa yang mau mengkaji dirinya, siapa yang mau membongkar sejati dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhan itu.